Nih. Kabel listrik. Kabel. Gua masukin nih, Mas. Bahkan macet. Inilah masyarakat yang kena dampak angin puting beliung di Desa Bugis. Sangat luar biasa parah. Tolong untuk ditindaklanjuti. Terjadi di wilayah Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Korban Angin Puting Beliung di 3 Desa, Tanggung Jawab Siapa? Sebelum memasuki materi pembahasan, saya atau PKSPD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kepada publik yang telah mengirimkan rekaman video dan data-data yang dikirim ke PKSPD. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga kemudian PKSPD bisa melakukan pembahasan di dalam kasus atau peristiwa angin puting beliung di 3 desa, yaitu Desa Bugis, Bugis Tua, dan Lempuyang di Kecamatan Anjatan. Apa yang terjadi di dalam 3 desa itu kemudian menjadi tanggung jawab siapa? Nah, menurut regulasi bahwa tanggung jawab korban bencana alam dan angin puting beliung termasuk korban bencana alam menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, yang dimaksudkan dengan korban bencana alam seperti misalnya angin puting beliung, kemudian banjirop atau banjir bandang dari laut, gagal panen atau pusok massal, dan itu termasuk pada kategori bencana alam. Regulasinya sudah jelas bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam. Nah, yang dimaksudkan dalam undang-undang itu adalah ada tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatasi atau untuk menanggung semua akibat yang terjadi pada bencana alam. Nah, di Kecamatan Anjatan, angin puting beliung atau di 3 desa Bugis, kemudian Bugis Tua, dan Lempuyang terjadi pada hari Minggu 16 Februari 2025 sekitar pukul 13. Dan menurut data yang dirilis atau yang dilansir oleh Kecamatan Anjatan, ada 102 korban. Untuk sementara ini ada 102 rumah yang rusak dalam kategori rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nah, dari data 102 dan mungkin akan ada tambahan berikutnya karena itu baru kita dapatkan pada pukul 20 lewat 2 menit 55 detik pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025. Nah, 102 rumah dalam kategori berat, sedang, dan ringan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rehabilitasinya. Nah, oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam, maka pemerintah daerah diwajibkan atau APBD diwajibkan menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana banjir. Seberapa besar anggaran yang dialokasikan atau harus ditanggung APBD? Menurut regulasi, kisarannya adalah 2% hingga 5% dari total APBD. Nah, jika APBD Indramayu ini totalnya 3,5 triliun, maka kemudian kita bisa menghitung 2%-nya atau 5%-nya dari total APBD 3,5 triliun.
yang harus dialokasikan atau dianggarkan untuk penanggulangan bencana banjir, untuk melakukan rehabilitasi korban bencana alam, untuk melakukan rehabilitasi jika terjadi gagal panen massal atau pusau massal. Nah, itulah yang harus ditanggung atau menjadi kewajiban pemerintah daerah. Sayangnya, pada pemerintahan Lucky Saez hingga hari ini, transparansi dan akuntabilitas publik kerannya belum dibuka. Padahal menurut undang-undang, transparansi sangat perlu sehingga kita tahu seberapa besar alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana alam. Nah, kalau saja kemudian dari APBD 3,5 triliun, jika itu benar karena kita tidak mendapatkan, maka kemudian kita bisa melihat seberapa besar anggaran itu yang akan didapat atau yang dialokasikan. Nah, karena keran transparansi dan akuntabilitas sampai hingga kini sampai pada pemerintahan Lucky Saez belum kerannya dibuka, maka ini juga menjadi problem tagline soal beberes dermayu. Nah, jika ini tidak terjadi, maka ada pertanyaan besar, kapankah transparansi ini harus dibuka sehingga APBD bisa diakses oleh publik sehingga dan tahu seberapa besar anggaran untuk bencana alam. Nah, mudah-mudahan jika kemudian alokasi anggaran ini bisa digulirkan atau menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana angin puting beliung di 3 desa tersebut, tidak terjadi korupsi, karena biasanya perkorupsian di semua sektor akan terjadi. Korupsi selalu saja menari-nari di atas penderitaan atau air mata korban. Nah, disinilah yang harus kemudian kita kontrol bersama. Dan di dalam pemerintahan Lucky Saez seharusnya sudah mulai transparansi ini bisa dibuktikan sehingga beberes dermayu bisa diharapkan akan ada implementasinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.